Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Marwati SPDSD CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Caringin, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat tinggal kasihku ya. Latar belakang budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubung erat dengan tercapainya tujuan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab dan berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan,
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pendidik merancang strategi penerapan budaya positif untuk menuntun tumbuh dan berkembangnya laku kodrat anak. Tujuan. Adapun tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman rekan sejawat tentang budaya positif. Yang kedua, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. Tolak ukur. Adapun tolak ukur dari kegiatan ini adalah yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama guru kelas dan murid. Yang ketiga, guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Lini masa. Lini masa dari kegiatan ini adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan rekan sejawat atau guru kelas. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif dengan rekan sejawat. Yang keempat, menyusun keyakinan kelas. Yang kelima, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Yang terakhir, dukungan. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah dari kepala sekolah, guru kelas, rekan sejawat, murid, perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti karton, post-it, spidol warna. Berikut ini kegiatan diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya, Marwati SPDSD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kami dapat mengumpulkan Bapak Ibu dalam diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa salawat dan salam kehadirat Tuhan yang salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman yang kami dapatkan dari pendidikan selama kami pendidikan menjadi calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jiwanya
Dilanjutkan salawat Busro. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmat. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari sama-sama kita memanjatkan doa untuk dapat untuk atas kelancaran acara ini. Mari saya bimbing doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita lakukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan dari PT Kepala Sekolah SDN Negeri 003 Merak kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, di sini saya mewakili dari kepala sekolah. Serta sebelumnya marilah kita ucapkan selawat beriring kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kegiatan ini, dalam kesempatan ini kita berada di ruangan kelas ini untuk mengikuti acara kegiatan dari calon guru penggerak, yaitu mengenai penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya berharap, kita semua berharap apa-apa yang bisa disampaikan oleh Ibu ini nanti supaya kita dapat menerapkan untuk kita di sekolah ini. Kemudian dalam kegiatan ini kita berharap semua dapat berjalan dengan lancar dan bisa memberikan budaya positif untuk kita guru semua juga.
Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita masuki acara inti, yaitu acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman yang akan dibawahi oleh Ibu CEB kita, Ibu Marwati. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan ini menghadiri acara yang akan kami sampaikan. Di sini kami telah melewati modul 1 atau lebih kurang 2 bulan dalam pendidikan calon guru gerak angkatan 9. Jadi di sini kami memiliki tugas yang harus kami destinasikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sekolah, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Lanjut. Oke. Untuk budaya positif sendiri, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu sebenarnya budaya positif. Budaya positif itu, tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah itu adalah untuk membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Jadi di sekolah juga kita harus membiasakan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Untuk terbentuknya murid yang berkarakter, baiklah, untuk pembiasaan atau menanamkan karakter pada diri siswa, itu kita harus membangun namanya budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut Bu. Selanjutnya, budaya positif itu sendiri adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Untuk visi guru penggerak itu sendiri sudah kami laksanakan kemarin pada modul 1.3 bersama kolaborasi juga dengan Bu Hapni. Jadi kami mengangkat budaya positif ini bergerak dari visi yang telah kami buat. Selanjutnya, di dalam budaya positif itu ada konsep inti, ada 8 yang harus kita ketahui dan mungkin akan kita terapkan di sekolah. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan kami jabarkan satu persatu. Sebelumnya memasuki yang pertama, di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini akan kita rekam terlebih dahulu. Ya, di sini ada setuju dan tidak setujunya. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak kita bahwa hukuman itu di sini ada kalimat mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Dari ketiga ini nanti kita akan pahami setelah kita melewati tahapan-tahapan yang akan kami jelaskan. Karena ini adalah kita dapat jawabannya apa yang kita lakukan selama ini, apakah itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi nanti dari pemaparan baru kita akan mengetahui apa sebenarnya hukuman itu mendisiplinkan anak atau tidak. Baik, lanjut Bu Afi.
Jadi kita masuk yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini adalah menekankan pada proses atau pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Selama ini mungkin kita memberikan pembelajaran sesuai yang ada, yang kita inginkan. Kita tidak memikirkan karakter masing-masing anak. Jadi pada kurikulum Merdeka ini kita ditekankan untuk pembelajaran berdiferensiasi agar bisa mencapai tujuan, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila ini ada 5. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah untuk mencapai yang kelima ini. Lanjut, Bu. Baiklah, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Tomlinson pada bukunya tahun 2001 halaman 45, yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Kemudian serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi pembelajaran betul-betul kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan murid kita. Itulah nanti ada namanya asesmen. Karena asesmen itu adalah untuk memetakan kebutuhan belajar individu murid kita di sekolah. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 6 keputusan yang dibuat terkait dengan model pembelajarannya. Yang pertama itu kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian pembelajaran harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Jadi di sini kita hanya menjadi motivator. Jadi kita bukan lagi pemberi materi, kita yang memberi, kita yang menanya, kemudian kita yang menyimpulkan. Tapi di dalam kurikulum Merdeka ini kita hanya motivator yang mengundang murid secara utuh. Nanti murid belajar secara utuh, artinya murid belajar, dia yang mencari tahu, dia yang menyelesaikan, dia yang merefleksikan. Kemudian memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses. Kemudian manajemen kelas yang efektif. Selanjutnya penilaian berkelanjutan, bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan. Jadi kemarin yang ikut KKG pernah juga waktu di SD 002 Merak, di situ dijelaskan tentang penyusunan alur ATP. Jadi kan ada kolaborasi antara kelas setiap fase. Contoh fase A, ada kelas fase A itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Jadi di sini betul-betul penilaian formatif dari kelas sebelumnya itu sangat berpengaruh untuk kelas selanjutnya. Contoh fase A, kelas 1 dan kelas 2, fase B, kelas 3 dan 4. Jadi di sini tekankan pada kolaborasi. Kemudian selama ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Jadi di sekolah itu kita di sini ada, mungkin selama ini kita melakukan stimulus respon, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi di dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu kita beda. Setiap anak kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa lagi memaksakan kehendak kita sebagai guru kepada murid kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di dalam stimulus respon. Kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki
memiliki tujuan. Jadi mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak di sekolah itu punya tujuan tertentu atau punya alasan tertentu. Jadi kita perlu menggali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita yang mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa terhadap kita. Kalau kita mengatakan A, kita yang akan membuat keputusan. Kemudian saya mengontrol orang lain. Kalau di dalam stimulus respon, kalau di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kalau kita membuat berdiskusi sama orang, kita tidak mencari siapa menang, siapa salah, tapi dia untung, kita untung, sama-sama menang. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini mungkin banyak di sekolah kita tanpa kita sadari. Nilai-nilai kebajikan sendiri itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam profil pelajar Pancasila itu seperti dijelaskan pertama tadi ada 5: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Baiklah, di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai kebajikan yang ingin didapatkan, yaitu yang kelima tadi telah disebutkan. Kemudian di dalam IBO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Begitu juga dalam keterampilan hidup ada beberapa yang ingin dicapai. Lanjut. Kita masuk yang kelima, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat. Jadi setiap anak kita harus tahu sebagai seorang guru, terkadang seorang anak itu melakukan sesuatu di dalam kelas ataupun di sekolah. Jadi kita harus paham apa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Yaitu pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini mungkin saya ingin mengangkat satu kasus tentang dari kelima ini, satu contoh kebebasan. Kemarin kami mempelajari kasusnya seperti ini. Ada anak yang suka mencuri bekal temannya di sekolah. Padahal dia bawa bekal sendiri. Setiap hari dia mengintai bekal temannya. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, tentu kita bertanya kenapa dia mengintai bekal temannya. Padahal dia bawa bekal sendiri. Setelah ditelusuri, ternyata dia mau kebebasan.
Kenapa kebebasan di sini maksudnya? Kebebasan di sini bekalnya setiap hari itu aja dibawakan oleh orang tuanya, jadi dia bosan. Jadi ternyata yang seperti itu masuk ke dalam kebebasan. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Terkadang anak yang suka usil di kelas, anak yang suka usil mengganggu teman. Kalau temannya menangis dia tertawa. Kira-kira yang mana? Kesenangan. Iya, kesenangan. Dia senang. Mungkin karena di rumah dia tidak mendapatkan kesenangan seperti itu. Lanjut Bu Aku. Oke, yang kelima itu teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ini terbagi dua. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang dari luar diri, bisa dari lingkungan, kemudian boleh dari orang di sekeliling kita. Contoh di sini adalah kalau kita memberikan tugas pada anak, ada 3 motivasi yang muncul. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu kadang membuat PR karena takut dihukum. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk dalam ekstrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu karena kita terbiasa memberikan penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi dari dalam diri. Baik, lanjut di sini ada dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Jadi di sini Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Mungkin selama ini kita memberikan hadiah atau penghargaan kepada seseorang, mungkin kita menghargai, tetapi ada teori yang mengkaji tentang penghargaan ini bisa berdampak negatif. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi penghargaan ini salah satunya akan membunuh kreativitas anak. Artinya apa? Mungkin yang tadinya dia melakukan sesuatu karena keinginannya, tapi karena kita memberikan sesuatu, besok-besok dia akan termotivasi dengan yang kita berikan. Besok tunggu bapak ibu guru suruh dulu baru saya kerjakan. Jadi penghargaan itu ternyata bisa membunuh karakter seseorang. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga itu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi hukuman ini kita kalau seandainya berada di lapangan, kita melihat anak yang tidak memakai sepatu, kemudian kita tegur, suruh buka sepatunya. Rasa-rasa ibu itu ada tak di peraturan sekolah seperti itu? Kita menyuruh anak membuka sepatu, kemudian seharian dia tidak pakai sepatu. Ada tidak kesepakatan sekolah kita seperti itu? Nah, jadi kalau seandainya tidak disepakati itu berbentuk hukuman. Hukuman sifatnya itu tidak terencana, spontan. Kita melihat langsung kita menghukum, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia terencana. Kita telah membuat rencana di awal pembelajaran. Biasanya di awal semester atau bisa jadi disepakati dalam rapat majelis guru pada tahun ajaran baru. Kemudian restitusi ini nanti kita akan bahas. Nah, baiklah, di sini ada perbedaan-perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Kemudian hukuman membuat anak sakit
bisa berbentuk hukuman fisik maupun kata-kata yang melukai hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin kalau ada dalam PPKN ini masuk ke dalam apa tuh? Yang tidak norma yang ketika kita melakukan kita akan merasa tidak enak sendiri. Norma apa tuh Bu? Ada kan pelajaran kita tentang norma-norma, ada norma hukum, norma apa lagi? Norma kesusilaan kalau tidak salah. Kesusilaan itu kalau kita melakukan kita akan merasa bersalah sendiri. Kalau kita berbohong mungkin orang tidak tahu, tapi kita yang akan merasa. Jadi kemudian paksaan kalau hukuman, kalau di konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Langsung yang terakhir itu kalau dalam hukuman sifatnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini kita lihat bersama ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan di sini hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin tidak mengenakan di sini maksudnya. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat jawabannya bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, di sini yang nomor 1 betul adalah hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan juga hukuman. Kemudian push up 15 kali juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian ini hukuman. Kemudian ini karena terlambat 10 menit ini adalah konsekuensi. Boleh Pak. Cara nomor kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah dengan lari mengelilingi lapangan itu kan tidak jauh persamaannya kan. Mungkin ada persamaan dari soal itu. Kenapa jawabannya itu bisa hukuman dan konsekuensi itu ada. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya coba menanggapi pertanyaan Pak Ahmad. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu bentuknya hukuman. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Kenapa berbeda? Padahal kan dilihat dari pelanggarannya mungkin hampir sama. Baiklah, di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir di sekolah ini mungkin dia belum masuk ke pembelajaran. Ya, jadi di sini masih menyeluruh. Jadi kita tidak ada aturan kalau seandainya datang ke sekolah harus keliling lapangan. Balik dari awal, kalau seandainya dia berbentuk fisik di sini, mungkin larinya ke hukuman. Sedangkan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu sudah masuk ke dalam pembelajaran. Balik lagi ke gurunya. Berarti ada perjanjian antara guru dan siswa. Jadi mungkin larinya di sini ke konsekuensi. Karena masuk ke PJOK itu berarti memang sudah aturannya. Iya, berarti aturannya memang sulit dengan pelajaran PJOK. iya PJOK. Jadi mungkin itu Pak penjelasannya antara hukuman dan konsekuensi.
Lanjut yang keenam itu 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita nanti akan tahu sebenarnya kita tuh di posisi apa. Selama ini kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya selalu berada di pembuat merasa bersalah di sini. Jadi nanti setelah kita pelajari kita akan tahu. Pertama itu penghukum, kedua itu pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima itu manajer. Lanjut Bu Afni. Oke, jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum itu contoh kita berkaitan dengan fisik, hormat pada bendera. Kita suruh anak, kalau penghukum ini selalu menggunakan nada suara yang keras, membentak, ya. Jadi penghukum itu selalu menggunakan kata-kata yang kasar, mungkin membentak seperti itu. Sedangkan untuk membuat merasa bersalah, contoh kalimatnya seperti ini. Berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan mengecewakan ibu. Jadi kita seolah-olah membuat anak itu merasa bersalah terhadap apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu nadanya kita berbicara kepada teman, seolah-olah kita merangkul dia. Nah, jadi nadanya pun kita menggunakan nada sebagai seorang teman. Kemudian yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi ya. Kita melihat bahwa anak itu melakukan sesuatu, kita memantau dan memberikan menyarankan sesuatu. Itu masuk ke dalam pemantau. Kemudian yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi manajer. Di mana manajer ini dia tidak menyalahkan anak, tetapi selalu menanyakan alasan kenapa anak tersebut melakukan sesuatu, kemudian meminta anak untuk mencari solusinya. Jadi di sini ada posisi kontrol kita. Kalimatnya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dari pemaparan yang tadi sebelum ini, kira-kira ini cocok masuk ke dalam posisi kontrol apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk ke dalam merasa bersalah. Coba kita lihat Bu Afni. Iya, membuat orang merasa bersalah. Lanjut, kasus yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini termasuk dalam posisi kontrol apa? Manajer. Dari Bu Eti, manajer. Bu Vina, pemantau. Ada yang lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Oke, kita lihat bersama, ada 3 jawaban. Itu masuk ke dalam penghukum. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Selanjutnya kasus yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Bulat manajer? Iya, benar, itu adalah manajer. Terakhir, ayolah lakukan demi Bapak ya. Teman. Benar, itu adalah sebagai teman. Selanjutnya masih ada satu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Oke, kita lihat bersama. Itu adalah pemantau. Jadi mungkin ada masih beberapa nanti akan kita dipaparkan oleh Bu Afni. Selanjutnya masuk ke yang ketujuh, yaitu keyakinan kelas. Kita pernah dengar Bapak Ibu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Kalau saya bertanya, beda tidak keyakinan kelas dengan aturan kelas? Beda? Beda. Iya, aturan kelas dengan
keyakinan di kelas itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Contoh, kalau aturan kelas, tidak boleh makan di kelas, menggunakan kata tidak, berarti itu negatif. Itu termasuk kepada aturan. Tapi kalau sudah masuk dalam keyakinan kelas, tidak boleh makan di kelas itu berubah menjadi makanlah di kantin. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi kalau keyakinan kelas, sebenarnya kita diminta di awal tahun pelajaran kita harus membuat keyakinan kelas untuk mengikat anak murid kita. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, kita balikkan lagi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau menyeluruh, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan guru yang membuat Bapak Ibu, tapi kita sama murid. Jadi murid mengeluarkan pendapat, kita tulis, atau nanti kita boleh berikan klik note itu, kita tempelkan. Jadi semua yang dibuat itu ditempel, kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Mungkin masih berbentuk kalimat aturan, nanti kita ubah bersama-sama. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 4A. Itu datang dan masuk kelas tepat waktu. Kemudian budayakan senyum, sapa, salam, sopan dan santun, berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam proses pembelajaran, menghormati semua guru yang masuk ke kelas, saling menghormati dan menyayangi, buang sampah pada tempatnya, melaksanakan tiket kelas. Boleh lebih dari 8, tergantung kita sepakat dengan siswa. Kemudian bukan hanya berbentuk keyakinan kelas Bapak Ibu, kita pun diminta membuat keyakinan sekolah. Jadi mungkin untuk kedepannya, untuk perbaikan, kita diminta untuk membuat keyakinan sekolah yang melibatkan seluruh majelis guru dan boleh perwakilan dari siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kalau seandainya membuat kesalahan, kita balikkan lagi keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang telah kita buat. Jadi terikat. Sewaktu-waktu kita membuat konsekuensi, kalau seandainya orang tuanya protes, kita boleh balikkan ke awal lagi. Kita telah membuat di awal tahun pelajaran. Jadi mungkin lebih menguatkan kita. Lanjut. Yang ketiga tadi adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi ini kenapa dikatakan segitiga? Mungkin karena bentuknya segitiga, ada 3 langkah yang dilewati. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dalam menstabilkan identitas ini, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin selama ini kita pernah melakukan itu, tapi kita tidak tahu kalau itu namanya menstabilkan identitas. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun kalimat yang bisa kita gunakan yaitu kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita menanyakan alasan mood kita kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut, Bu. Oke, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kalimat-kalimat ini kita bisa tanyakan kepada siswa agar dia memperbaiki kesalahannya, kemudian bukan kita yang meminta dia melakukan sesuatu, tapi dia yang mengeluarkan ide sendiri. Contoh, yang tadinya sering terlambat, kita tanyakan, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Datang tepat waktu. Kemudian, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, yang pertama balik lagi, tadi dari poin 1 sampai poin 8. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mendapatkan materi tadi? Saya minta satu orang untuk memberikan mungkin pandangannya dari materi yang telah diberikan tadi. Bu Eti mungkin? Atau ilmu baru mungkin yang didapatkan dari pemaparan tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab yang nomor 1 ya, Bu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi ini? Saya jadi tahu perbedaan antara keyakinan kelas dan aturan kelas. Selama ini saya sudah menerapkan keyakinan kelas, tapi mungkin masih bergabung dengan aturan kelas. Nah, dengan penjelasan yang sangat jelas ini, terima kasih. Di sini saya juga sudah paham jadinya antara keyakinan kelas dan aturan kelas, serta yang tadi Bu, ada pemantau, manajer. Nah, itu hal baru yang saya dapatkan pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pina. Dari pertanyaan kedua, ketiga, keempat, saya minta satu orang lagi. Dari pertanyaan, terserah Bapak Ibu mau yang mana, nomor 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Mungkin nomor 3 mungkin, peran aku seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti sesi ini? Atau yang keempat aja, saya akan menjadi amung yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Artinya peran yang tadi teman, manajer, penghukum, pemberi rasa bersalah. Jadi setelah mengikuti sesi ini, peran apa yang Bapak Ibu mau ambil? Jadi teman atau penghukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin mencoba menjawab yang 4 ya Bu Wawa. Kalau selama ini saya rasa saya ini sebagai yang bertindak sebagai penghukum. Jadi setelah mengikuti dari Bu Wawa ini, ya saya ingin berubah menjadi yang lebih baik lagi. Contohnya seperti teman atau manajer, supaya lebih arif lah dalam memberi hukuman kepada anak-anak. Amin. Sekian, Wawa. Baik, terima kasih kepada Bu Sri dan Bu Pina. Sedikit saya tekankan Bapak Ibu di sini, di dalam mengambil posisi kontrol, kita tidak boleh mengambil 2 posisi. Jadi kita harus memiliki 1 posisi. Karena kalau seandainya kita memiliki 2, nanti kita akan dicap sama siswa.
ibu ini tak tegas, mungkin seperti itu. Jadi kita harus memilih satu. Kalau bisa kita menjadi sebagai manajer. Nah, semoga kedepannya kita semua di sini bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer ya ibu. Pemantau juga boleh, pemantau. Tapi antara penghukum dan pemberi rasa bersalah, yang paling berbahaya itu pemberi rasa bersalah. Saya pun awalnya tidak tahu karena saya memilih pemberi rasa bersalah. Ternyata pemberi rasa bersalah lebih berbahaya atau lebih membunuh daripada penghukum, karena dia larinya ke perasaan. Jadi anak bisa betul-betul merasa rendah, betul, karena kita memberikan rasa bersalah sama dia. Beda kalau penghukum. Ya. Baiklah Bapak Ibu, Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, stop dulu. Baiklah, terima kasih Bu Wawa, sungguh bermanfaat sekali dan menambah ilmu kita. Untuk itu saya tutup acara ini. Saya mewakili Ibu Wawa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.